Perkenalkan, nama saya Dodi Sustianto dari kelas IT 101. Sini saya ingin menyampaikan presentasi mengenai arsitektur dan organisasi komputer. Di sini dimulai dari definisi komputer, itu berasal dari bahasa Latin computere yang mengandung arti menghitung, to compute atau reckon. Komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat, dapat menerima informasi input digital, memprosesnya dengan satu program yang tersimpan di memorinya atau storage program, dan menghasilkan output informasi. Kemudian di sini ada evolusi kinerja komputer. Itu komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama ini menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data. Ia menjadi cepat panas dan mudah terbakar. Oleh karena itu, ribu-ribu tabung vakum diperlukan untuk menjalankan operasi keseluruhan komputer. Ia juga memerlukan banyak tenaga elektrik yang menyebabkan gangguan elektrik di sekitar kawasannya. Dilanjutkan dengan evolusi kinerja komputer generasi kedua. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya ukuran mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori intermagnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. Kemudian dilanjutkan dengan komputer generasi ketiga. Walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Batu kuarsa menghilangkan masalah ini. Jack Kilby, seorang insinyur Texas Instruments, mengembangkan sirkuit integrasi (IC) di tahun 1958. IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam satu chip tunggal tersebut yang disebut semikonduktor. Dilanjutkan dengan evolusi komputer generasi keempat. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration atau LSI dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration (VLSI) membuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Kemudian dilanjutkan dengan evolusi komputer generasi kelima. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model non-Neumann. Model non-Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Lanjutkan dengan pemrosesan data. Pengertian data itu adalah suatu penggambaran fakta, pengertian instruksi yang dapat disampaikan dan diolah oleh manusia atau mesin. Contoh data berupa angka, karakter, alfabet, simbol, gambar, suara, dan lain-lain. Pengolahan data pada komputer terkadang pada CPU, memori, dan I/O device. Di sini perangkat pemrosesan. Otak sebuah komputer berada pada unit pemrosesan. Unit pemrosesan ini dinamakan CPU. Fungsi CPU adalah sebagai pemrosesan dan pengolahan data yang selanjutnya dapat menghasilkan suatu informasi yang diperlukan. Perangkat pemrosesan CPU yaitu ada control unit, kemudian ada arithmetic logic unit, dan kemudian terakhir ada memory. Perangkat pemrosesan memori. Memori atau lebih tepat disebut dengan memori fisik merupakan istilah generik yang merujuk pada media penyimpanan data sementara pada komputer. Setiap program dan data yang sedang diproses oleh prosesor akan disimpan di dalam memori fisik. Sini ada register memori. Register adalah
sejumlah kecil memori komputer yang bekerja dengan kecepatan sangat tinggi yang digunakan untuk melakukan eksekusi terhadap program-program komputer dengan menyediakan akses yang cepat terhadap nilai-nilai yang umum digunakan. Umumnya nilai-nilai yang digunakan adalah nilai yang sedang dieksekusi dalam waktu tertentu. Kemudian di sini ada registry. Jenis-jenis registry yaitu memory buffer registry, kemudian ada memory address register, kemudian ada instruction registry, lalu ada instruction buffer registry, ada program komputer, yang terakhir ada akumulator dan multiple quotient. Selanjutnya memori komputer. Kemampuan komputer yang paling menakjubkan adalah kecepatannya. Komputer dapat melakukan suatu operasi dasar seperti misalnya perhitungan, pertambahan, dan atau pengurangan dalam waktu yang sangat cepat. Dan memori adalah bagian dari komputer tempat program-program dan data-data disimpan. Istilah store atau storage digunakan untuk memori, meskipun kata storage sering digunakan untuk menunjuk pada penyimpanan disket. Memori digunakan sebagai tempat informasi dibaca dan ditulis. Memori komputer terdiri atas memori internal dan memori eksternal, di mana memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor, register yang dapat di dalam prosesor, cache memori, dan memori utama berada di luar prosesor. Kemudian memori eksternal adalah memori yang diakses prosesor melalui piranti I/O, salah satunya disket dan hard disk. Kemudian di sini ada tipe memori, yaitu ada volatile memory yang merupakan jenis memori yang apabila daya listrik dimatikan maka isinya akan hilang. Yang termasuk dalam kategori ini adalah memori jenis RAM atau random access memory. Kemudian ada non volatile memory, merupakan jenis memori yang mempertahankan isinya pada saat tidak ada daya listrik. Yang termasuk dalam kategori ini adalah memori jenis ROM. Tetapi flash memory seperti compact atau kartu multimedia termasuk jenis memori non volatile. Kemudian RAM. RAM adalah sebuah tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori. Ini berlawan dengan alat memori urut seperti tape magnetik, disk, dan drum, di mana gerakan mekanikal dari media penyimpanan mengakses komputer untuk mengakses data secara berurutan. RAM ini mempunyai dua varian tipe yang berlainan, yaitu static random access memory (SRAM) terdiri dari 4 transistor dan 2 kapasitor. Kemudian ada dynamic random access monitor atau DRAM terdiri dari 1 transistor dan 1 kapasitor. Kemudian di sini ada memori eksternal, yaitu magnetic disk yang merupakan piranti penyimpanan sekunder yang paling banyak dijumpai pada sistem komputer modern. Pada saat ini disk digunakan motor drive berputar dengan kecepatan tinggi. Ada sebuah write head yang ditempatkan di atas permukaan piringan tersebut. Permukaan disk terbagi atas beberapa track yang masih terbagi lagi menjadi beberapa sektor. Cakram fixed head ini memiliki satu head untuk tiap track, sedangkan cakram moving head atau sering dikenal dengan nama cakram keras hanya memiliki satu head yang harus dipindah-pindah untuk mengakses dari satu track ke track yang lainnya. Kemudian ada magnetic tape, berbentuk track-track paralel, mempunyai head baca tulis tunggal, dan di mana head baca tulis dipisahkan. Head harus melewati bagian-bagian pita lain yang ada sebelumnya secara serial, cocok untuk menyimpan data besar maupun tidak untuk pembacaan secara acak. Bit disimpan dalam selebar pita dalam suatu frame dan sepanjang pita dalam bentuk data terkecil yang disebut record. Pengaksesan dilakukan secara sekuensial. Apabila head berada lebih di atas dari letak record yang diinginkan, maka pita harus dimundurkan. Kecepatan putaran pita rendah, transfer data menjadi lambat. Demikian yang saya sampaikan mengenai arsitektur teknologi dan komputer. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.